bisa dimulai dari awal dulu ya. Kalau awal dulu itu kita nggak ada band. Nggak ada UKM, memang benar-benar kaminya itu sawopi. Ya, saya sempat mendaftar juga band dulu. Sorry, kenapa lebih memilih HMTI daripada masuk ke BEM? Tapi pas waktu kuliah itu sebenarnya kan nggak pengen ikut di mana-mana ya. Pada waktu itu menjelang malam ternyata keserupan. Laru-laruan sampai saya dibenci sama jin, bayangin. Halo Sobat TI, selamat datang di HMTI Podcast. Podcast paling kece, paling informatif, dan tentunya yang paling dekat sama anak-anak TI kayak kamu. Bersama aku, Azari Winnie Margareta, yang bakal nemenin episode HMTI Podcast kali ini. Dan hari ini tuh episodenya seru banget karena kita bakal bahas pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama mahasiswa baru dan mahasiswa yang udah semester tengah. Kenapa sih kita harus ikut himpunan mahasiswa? Tapi aku di sini nggak sendirian karena di studio podcast kali ini kita udah kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu para demisioner HMTI. Langsung aja kita sapa ya. Halo Mas. Halo. Oke, sebelumnya aku mau ucapin buat mas-masnya karena udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol bareng kita di acara Hype 3 Podcast. Tapi sebelumnya masnya mungkin bisa memperkenalkan diri juga sekalian beberapa lama sih udah ada di himpunan dan jabatan apa yang udah pernah dipegang. Saya dulu ya guys ya. Ya. Tadi saya Sevanto, lebih akrab disapa Seva biasanya. Saya di HMTI mulai dari 2022 sampai 2024, jadi sekitar 2 tahun. Di 2022 saya menjabat sebagai anggota PSDM dan 2023 sebagai wakil ketua umum. Tuh. Oke, bisa lanjut ke masnya? Oke. Saya Ali. Saya di HMTI kurang lebih selama 2 tahun. Jabatan saya di HMTI sebagai anggota PSDM dan beberapa ciko acara. Oke, kalau saya perkenalkan ya teman-teman, nama saya Rabi Suara Pramono. Saya sama seperti Mas Ali, saya dari 2021 sampai 2022 juga dihitung 4 tahun. Yang pertama saya menjabat sebagai ketua divisi humas ya pada waktu itu. Kemudian yang kedua di tahun 2022 awal saya menjabat sebagai ketua divisi Litbang, itu divisi baru. Jadi dengan Mas Eva, Mas Ali, dan Mas Rafli ya. Oke, jadi gini Kak. Kita semua itu sebenarnya udah penasaran banget nih, gimana sih awal terbentuknya HMTI ini. Karena yang kita tahu sekarang HMTI ini udah jadi himpunan yang unite, aktif banget, dan program-program ini juga keren-keren banget Kakak. Tapi mungkin dulu gak sama seperti yang sekarang kali. Jauh. Mungkin bisa diceritain awal-awalnya kayak gimana dan motivasi atau mungkin kebutuhan apa sih yang bisa membuat terbentuknya HMTI ini. Jadi dulu ya, itu di tahun 2021, itu kebetulan juga dari Polinemas ini, itu ya, baru membuka jalan baru gitu, baru buka kampus, disangkanya dari Bergatu juga. Jadi bisa dianggap kalau saya dan Mas Ahi ini menjadi angkatan pertama gitu. Kemudian selebgram dari bagaimana sih himpunan mahasiswa teknologi informasi ini dibuat gitu. Itu diawali dari 3 orang teman saya. Siapa aja tuh Kak? Jadi yang pertama itu ada Muhammad Arif Hidayat. Jadi Pak Hidayat itu dulunya tuh menjabat sebagai ketua umumnya. Kemudian dibantu oleh Mas Aswin dan yang ketiga oleh Mbak Rizky Putri. Dan ketiga orang itu pada awalnya itu berdiskusi bagaimana kalau di awal berdirinya ini setidaknya itu ada organisasi nih di dalamnya, himpunan gitu kan. Iya. Kemudian setelah diskusi panjang lebar dari 3 orang tersebut, kemudian ya melebar ke saya dan Mas Ali pada waktu itu. Tetapi tidak semudah itu ya untuk membuat menjadi seperti yang sekarang. Karena awalnya kita itu terkendala oleh lingkungan kita yang terbatas. Yang pertama dari jarak. Caranya itu kan kita kan waktu itu online ya Mas Ali ya, online.
pandemi ya. Jadi sangat susah untuk kita melakukan komunikasi, bertemu secara tatap muka, brainstorming itu sangat susah. Kemudian yang kedua juga karena kita yang pertama, jadi kita punya pandangan nih, tetapi pada waktu itu tidak menutup semangat kita ya untuk memulai bagaimana sih untuk mendirikan, untuk membangun sebuah fondasi organisasi himpunan ini di PSDKU ini gitu. Dan kami sangat beruntung gitu ya pada waktu itu juga di tahun 2022 new normal pada waktu itu kan. Di awal itu juga kami melakukan open recruitment karena kami ingin melakukan regenerasi, dan disinilah ada Mas Eva gitu ya. Jadi menurut teman-teman ketahui ya, Mas Eva ini orangnya itu sangat sangat bersemangat gitu di organisasi, karena dari beliau lah ya, dari Mas Eva inilah kita bisa membangun sebuah villa yang sangat kuat, karena pondasinya itu bisa dianggap itu ya, pondasinya itu dari kami gitu. Kemudian villa-villa yang kuat ini untuk membangunnya atapnya itu semakin kuat juga. Mungkin dari Mas Eva mungkin ya bisa menjaga juga gitu ya. Kalau waktu itu yang memang sangat susah kita untuk melakukan pembangunan sebuah himpunan. Kita itu sangat susah untuk membangun yang namanya HRT gitu kan. Kemudian dari SKN juga yang sudah dibuat, sudah ditata gitu ya, tapi masih belum turun juga. Karena kan di tahunnya Mas Eva juga nih, kemudian legitimasi dari himpunan itu terjadi. Untuk masalah ADRT dulu nih ya, kita. Jadi ADRT di awal periode saya itu saya minta ke Mas Ida sebagai ketua umum yang pertama, itu ada ADRT-nya, tapi belum bisa dikatakan sah. Lalu kita cari referensi di, kebetulan kan kita kan PSDKU, ada PSDKU kampusnya Malang, mana ada MT-nya juga. Kebetulan kita kenal dekat, jadi minta ADRT referensinya dari kampus pusat. Kita cocokkan mana sih yang bisa dimasukkan ke ADRT kita. Referensinya ada 2. Kita tidak menghilangkan yang pertama karena ada effort dari kakak kami itu membuatnya. Benar nggak nih? Ada, soalnya itu ada rapatnya juga. Ada ya orang itu. Jadi kita kombinasikan, muncullah ADRT di periode saya. Sama kamu juga ya? Ya. Membantu periode yang ada ADRT awalnya ya Kak? ADRT udah ada dari awal. Oh ya? Di apa ya namanya? Di upgrade, diresmikan juga di periode saya. Nah, gitu. Kalau tujuan dari HMTI sendirinya apa ya Kak? Kalau tujuan dari HNTI itu yang pertama ya, yang pasti kita mengacu pada ADRT yang sekarang. Kalau saya baca di tempat ya, pasal 9 sampai 11 kalau nggak salah, itu memang yang pertama nih tujuan kita di tujuan organisasi himpunan ini kan menampung seluruh aspirasi mahasiswa ya, anggotanya, baik itu anggota aktif maupun pasif, biar bisa kesampaian ini aspirasi yang ada ini apa ya, kita tampung. Kemudian kita bisa salurkan sebuah solusi atau ide kembali ke anggota ini lagi gitu. Tidak hanya itu, ada yang paling penting di situ, ada Tridharma Perguruan Tinggi yang pasti kita harus harus mencocokkan nih, ya tidak ada mismatch antara keduanya gitu. Jadi sebuah naungan lah gitu. Ini Kak, kalau dibandingkan dengan organisasi kampus, karena kan di kampus Polinema PSDKU Lumajang ini banyak organisasi lain seperti kayak BEM atau UKM lain. Apa sih yang bikin HMPI itu lebih spesial atau beda? Oke, jadi bisa dimulai dari awal dulu ya. Kalau awal dulu itu kita nggak ada BEM, nggak ada UKM, memang benar-benar kaminya itu sawopi gitu ya, karena memang online. Kemudian ada juga yang daring luring barengan waktu itu ya, misalnya. Jadi sangat sepi, nggak ada organisasi apa, nggak ada BEM, nggak ada UKM, nggak ada lain-lain. Jadi ya memang kita awalnya bergerak dari himpunan awal itu, nggak ada pilihan lain kecuali di tahunnya Mas Eva ini baru adalah kebentuknya BEM. Dan di situ juga mungkin Mas Eva yang lebih tahu nih, mesti ada tiba-tiba ada BEM gitu, saya tadi menonton di ada BEM. Ya, saya sempat mendaftar juga BEM dulu. Ada open recruitment badan eksekutif mahasiswa ya itu. Sering kenapa Kak
lebih memilih HMTI daripada masuk ke BEM? Dulu saya lebih mendingin jurusan dulu. Sesi yang ada di jurusan. Jurusan dulu daripada kampus. Tuh. Pas oprenya itu ada sekitar anak 19 dari TI yang daftar BEM dan semuanya 15 diantaranya nggak jadi ikut BEM karena ada satu hal. Oh berarti terus langsung gimana Kak berpindah ikut ke HMTI atau? Iya semuanya itu dari 19 cuma ada berapa 14 salah 5 yang ikut BEM. Sisanya ikut MTI semua. Tuh. Kan kalau masuk ke himpunan, mahasiswa kan pasti mendapat manfaat ya. Kalau manfaat menurut Kakak pribadi yang paling kerasa yang didapetin, misal kayak dari segi soft skill atau yang berpengaruh nanti ke dunia kerja itu apa Kak? Kalau manfaatnya banyak sih ya, banyak. Karena kalau yang saya rasakan dulu waktu ikut organisasi, manfaatnya pada waktu itu ya, secara langsung memang nggak kerasa. Saya merasa kesulitan membagi waktu, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain. Tetapi setelah itu, setelah saya keluar gitu ya, maksudnya lulus, kemudian saya mencari kerja, ada beberapa soft skill yang menurut saya itu penting sekali dan saya dapatkan di organisasi. Yang pertama, ilmu komunikasi. Nah, dan kalau dijabarkan ilmu komunikasi itu ada banyak sekali, ada public speaking, ada negosiasi, bagaimana cara kita meyakinkan orang dan lain-lain gitu ya. Itu sangat berdampak sih ketika saya kerja. Karena di dunia pekerjaan tuh ya kalau teman-teman tahu itu sangat berbeda di mana ada peraturan tertentu yang harus kita taati. Bagaimana cara kita ngomong ke bos, ke klien, kemudian ke teman-teman dekat kita. Tentunya kita semena-mena dong. Maksudnya kita harus belajar bagaimana cara ngobrol yang baik. Gitu. Berarti kalau kita masuk HMTI itu banyak banget ya Pak manfaat yang bisa dirasakan. Mas Seva dan Mas Ali. Oke, mungkin saya dulu ya. Untuk kan yang ditanya ini manfaat ikut HMTI ya. Memang benar kata Mas Rafli, ikut HMTI itu manfaatnya banyak. Dan gak kerasa saat itu memang rasanya itu di jangka panjang gitu. Nanti kalau udah ada gitu kan habitnya kan jadi berubah kalau udah ikut di HMTI. Dan yang saya rasakan ini pribadi itu banyak yang mungkin bisa saya share itu di HMTI itu saya bisa belajar tentang bagaimana menjadi manusia sih. Nah itu maksudnya. Nah, ya kalau belajar menjadi manusia itu kan kita kan harus bersosial Pak. Nah, dulu itu memang saya tidak peduli ya dengan sosial ya. Mungkin di zaman SMA, SMP mungkin saya pernah di kader sih, tapi kurang minat juga. Tapi pas waktu kuliah itu sebenarnya kan nggak pengen ikut di mana-mana ya. Tapi cuman karena itu ada zakat dari Masida ya, pelopor HMTI. Akhirnya saya coba ikut dan saya rasakan sekarang itu berbeda sih. Berbeda karena HMTI. Dan itu karena mengajarkan rasa ya. Rasa yang tidak terlihat. Terus merangkul tanpa rangkulan ya. Itu ada yang saya rasakan. Terus ya yang soft skill ya udah pasti banyak ya. Relasi terutama. Terus apa banyak. Banyak soalnya kalau ditanya manfaatnya. Kalau penasaran ya join aja. Oh saya. Iya. Kalau saya sendiri sih di periode saya kan sering membuat event-event kebetulan. Manfaatnya itu bagi saya pada saya jabat itu relasi. Kita harus sponsor, kerjasama sama orang, segala perusahaan, dan tanggung jawab. Bagaimana kan kita udah ngajuin sih. Bagaimana caranya kita tanggung jawab dengan apa yang kita tawarkan gitu. Relasi, tanggung jawab, terus manajemen resiko. Kan event kan banyak resikonya lah. Iya. Manajemen resiko, manajemen keuangan, manajemen panitia, cara mengatur panitia, banyak banget. Jadi penting banget lah organisasi di kampus itu. Bener nggak Mas? Eksekusi ide sih. Nah kita bisa bukan cuma omongan-omongan aja kan. Kalau di HMTI itu kita bisa belajar gimana untuk startnya gimana sampai cost-nya nanti gimana ya tuh. Nanti kita belajar bareng di HMTI tadi. Seperti itu manfaatnya. Kalau disebutkan semua kayaknya sehari nggak cukup ya. Soalnya
ini brandnya kan bagus juga ya. Dan mungkin beberapa poin lah. Oh ya kan sebelumnya Bapak ini udah banyak melakukan proker kan ya. Terus mungkin ada cerita menarik yang mungkin bisa dibagi ke teman-teman Sobat TI. Jadi waktu itu saya jelasin sih ya. Berhubung kebetulan pada waktu itu saya sebagai korlap. Acaranya diklat tahun Ibunan tahun 2020 kira 2004. Tahun kemarin September. Nah, September ini yang didiklat teman-temannya ini yang di belakang kamera. Nah, pada waktu itu ini urutan sebenarnya tapi tak apa sih tes. Pada waktu itu menjelang malam, bener aja. Nggak malam, nggak tahu kenapa. Malam ya, malam. Oh iya malam, Isa lah Isa. Eval peserta seharian. Di situ ada komunikasi lah antar panitia dan peserta, cekcok tak terima pesertanya karena itu salah satu panitia, biasa lah dikelapkan. Nggak tahu kenapa Atayal jatuh ketebek ulang ya itu. Nah terus lapor itu terus aku tandu diangkat lah. Oh yang jatuh panitia. Kapaan lo peserta jatuh diangkat sama panitia. Terus bro arek apa sih bro kira. Oh ya singkat waktu dah selesai nak sembuh penasaran kan panitia. Tak samperin. Apa ternyata kesurupan. Tapi kesurupan lama sampai semuanya wis ngomong wis baru-baruan sampai saya dibenci sama dia. Aku gak suka sama Mas Dondrong. Pada waktu itu udah betul gondrong kan. Aku gak suka sama Mas Bumbu gondrong wis kalau itu. Terus nyebelin banget kan. Setan nyebelin kan. Wis kita asik kasihan tapi ya dengan perilakunya kasihan. Pada waktu itu dipulangin juga anaknya. Kebetulan tiket kan yang dikeluarkan selain panitia pengurus aktif ada juga alumni pada malamnya. Nah, alumni datang untuk yang apa sih ya? Itu kan sebenarnya udah dikonsep dari lama sih. Dari lama untuk acaranya malam itu ya. Acara malam itu udah di konsep dari lama. Pas malam itu juga ternyata ada kejadian seperti itu. Kita lupa konsep. Langsung merubah pada saat itu juga. Masuk. Ke plan B gitu ya. Ya, so itu gak ada plan B, gak ada back B. Rencananya ini kok di Natal alumni lihat apa? Jadi kan memang sebelum waktu tuh dekat itu ya kita tuh masuk ke hutan kemudian kita menelusuri tempat yang sekiranya tuh aman buat didiklat gitu. Kita sapu, kita bersihkan, kita buat apa aja. Itu sampai malam ingat ya ada yang sakit, ada yang gini lah. Tapi kan memang itu semangat kita ya kan, yes. Pilihannya lah kok tiba-tiba rencana itu suka total. Yang tadi kita kan ada ya satu anak itu yang kesurupan dan wah itu chaos ya. Jadi seketika itu Mas Eva sebagai koordinat ya menginstruksikan kepada kita ketika kita datang, Mas, ayo kita kumpul, kita ngurus rencana nih. Seketika itu juga kita ngurus rencana bagaimananya. Kalau enggak ya kegiatan ini enggak jalan. Yang diinginkan kan memang kegiatan ini tetap jalan gitu. Jadi ya ketangkasan lah waktu itu ya berpikir tepat lah ke depan. Itu sih itu yang menarik ya menurut saya menarik. Tapi kesurupannya bukan pertama, ada 3 kali kesurupan ya. Kemarin iya di makro dia kesurupan, jadi kesurupan lucu sih menurutku lucu. Tidak tahu kalau anak ya. Ya tapi ini buat teman-teman udah kermasin buat nakut ya loh. Ini kan sharing kan ya, sharing pengalaman yang mungkin diingat terus kan, soalnya agak aneh juga gitu kan ya. Karena kita kan nggak main setan nggak bisa. Kalau kita main ya berarti gak apa ya karena kita nggak main kan, tapi kok join sendiri gitu kan. Tentu cerita yang paling berkesan gitu ya. Ya mungkin yang ada 3 ini ya akhirnya kalian sedih tuh. Beda aja. Jadi Mas Ru ini kan punya Jadi Mas Ru ini kan masing-masing punya karakter ya. Mungkin ada yang pendiam,
introvert atau kayak kerasa aku di bukan anak organisasi. Terus gimana sih caranya HITI buat bantu teman-teman yang punya problem seperti itu? Kalau menurut saya ya, kalau seperti itu tuh kan sebenarnya umum. Itu stigma dari maba nih ya. Ada yang bilang mungkin dari SMA atau SMK sebelumnya ada yang punya pemikiran ngapain gitu ikut organisasi karena menurut dia saya itu introvert, dia pemalu ya. Kan kalau menurut saya ketika sudah masuk di perkuliahan, aku sangat disayangkan sih menurut saya karena salah satunya yang bisa membuat kita berkembang dari entah itu soft skill karena hasilnya bisa dari akademik kampus nih. Kemudian di soft skillnya kita bisa asah lagi, kita pertajam itu malah ngikut organisasi. Dan caranya gimana itu ada banyak sekali. Ada pendekatan untuk kita melakukan ajak bicara, kemudian ada mungkin ya ada yang sedikit ekstrim. Kita melakukan pendekatan dengan cara memaksa dia, bukan memaksa, kita diberi tanggung jawab untuk menaungi satu dari tanggung jawab besar. Contohnya menjadi sebuah ketua pelaksana gitu. Agar dia memang bisa berkembang gitu. Karena mau sampai kapan gitu. Karena kita sudah di tahap kuliah gitu. Belum lagi kita di dunia kerja. Mau sampai kapan introvert itu. Ya ada banyak sama cara sekali ya. Ada banyak cara untuk kita sampai ke sana gitu. Tapi untuk yang merasa introvert dan untuk ibu juga ya, introvert itu beda dengan pemalu. Karena kalau pemalu ya memang harus dipaksa. Tapi introvert itu beda. Introvert itu bisa tampil di depan ya, bisa tampil untuk pakai speaking dan lain-lain memberikan materi, tapi dia membutuhkan energi untuk recovery gitu. Dia nggak malu gitu. Dia memang menghabiskan banyak energi untuk banyak orang. Jadi di himpunan itu menurut saya menjadi orang yang tepat sih untuk memaksa dia gitu. Oh jadi buat teman-teman mahasiswa berarti yang paling penting itu sekarang merubah pola pikir ya kak. Salah satu contohnya tuh bisa bergabung dengan organisasi himpunan mahasiswa teknologi informasi ini. Untuk mencairkan suasana gimana kalau kita main game mas? Game Sokis. Jadi aku ada game Terus kalau jawab cepat. iya coba. Jadi nanti masnya bisa jawab berurutan ya. Oke. Gimana kalau langsung dimulai aja? Iya langsung. Pertanyaannya pertama itu ngurus proposal atau rapat sampai malam? Apa dah tempat kan? Ya benar. Jadian si dadapan atau jadi seksi konstruksi? Sesi konsumsi. Jadi himpunan ramai tapi chaos atau sepi tapi rapi? Himpunan tapi chaos. Teman satu divisi aktif tapi bawel atau pasif tapi anteng? Aktif tapi bawah ya. Aktif tapi bawel. Aktif tapi bawah. Tapi jangan NATO. Ya kan? NATO apa? NATO. Apa itu NATO? Itu masa diloi lagi. Ada apa duluan? No action talk only. Ya. Selanjutnya kita baca question dari IG HMTI. Ini banyak teman-teman yang udah komen. Tapi tadi udah ada beberapa pertanyaan yang udah terjawab. Jadi gimana kalau sekarang kita pilih pertanyaan yang belum terjawab aja. Ini ada pertanyaan dari akun Adi bla bla bla. Jadi kelebihan dan kekurangan HMTI. Mungkin kelebihannya JLD ini anak-anak anggota ini kompak bikin kegiatan aktif dan sering lah. Kekurangannya adalah support dari kampus ini yang tidak ada anggaran buat mereka berkegiatan gitu. Terus gimana? Apa cara solusinya? Ya mungkin untuk yang angkatan kaya itu kan masih buka nyari jalan sih, nyari sponsor, kenalan sana sini itu kita nyari sponsor. Antaranya kita kan sponsor sama tadi itu manajemen keuangan. Ini acaranya bakalan rugi apa bakalan untung? Resikonya banyak yang mana? Kalau resikonya banyaknya rugi mending diganti acara aja. Nggak tadi bukan ditiadakan acaranya tapi diganti acaranya. Biasanya itu teman-teman. Lanjut ini ada pertanyaan kedua dari Ica bla bla bla. Kak spill enak gak? Enaknya masuk HMTI? Enaknya? Iya. Enak dan gak enaknya. Oh enak gak enaknya. Enaknya apa deh enak saya? Enak tau wis. Nah, kalau enaknya ya paling beberapa sing bisa
di sini sih enaknya itu kita bisa kenal dengan diri sendiri sih. Yang paling pertama kita kenal sama diri sendiri, terus itu yang buat pribadi yo. Jadi yang buat di himpunannya itu seru, itu enak, itu pasti seru, dijamin sih kalau seru ya. Balik TI gak bisa diem yo anak yo. Baru aktif kan, aktif, aktif terus yang dibilang Mas Eva tadi itu kan banyak kegiatan, jadi kamu nggak mungkin gabut sih kalau ikut pendek ya. Kamu gabut. Terus mungkin gak enaknya itu kalau ada acara mungkin lebih sering kumpul lah, sering kumpul. Ya sebenarnya bukan daerah ya, itu kan memang habitnya yo. Ya beberapa orang mungkin gak kebiasa dengan habit itu sih. Sering kumpul terus manajemen waktu mungkin agak ganggu dikit lah pas waktu ada acara itu. Gitu sih, itu udah enaknya kalau menurutku juga dibudak, tapi banyak enaknya sih, hilang gak enaknya menurutku ya. Totality yang jeleknya yang apa yang enggak enaknya itu ya sama kayak Mas Andi. Tapi kalau enaknya mungkin bisa saya tambah itu di bagaimana cara kita memanajemen sumber daya manusia, karena itu lebih sulit daripada kita mempelajari sesuatu yang bersifat hard skill akademis. Karena kalau manajemen orang itu sangat 10 kali lipat lebih susah daripada kita mempelajari akademis. Banyak kan mahasiswa baru sekarang yang masuk. Jadi mereka juga banyak yang ragu buat daftar ke himpunan. Mungkin takut repot atau takut gak bisa bagi waktu. Jadi gimana ya cara untuk meyakinkan mereka? Kalau cara untuk meyakinkan sih ini ya, kan memang maba itu transisi dari habit SMA ke lingkungan kuliah gitu lah. Jadi yang perlu menurut saya yang perlu ditekankan itu di pola pikirnya dulu, di bagaimana cara mereka berpikir ketika mereka masuk di lingkungan perkuliahan. Karena dengan cara kita mainin itu dengan banyak cara pendekatan. Jadi ketika itu mungkin ketika ngobrol-ngobrol sharing gitu ya, itu sangat penting untuk berubah itu, karena di dalam lingkungan perkuliahan sendiri itu saya tadi kayak saya ucapkan itu sangat disayangkan ketika kita hanya berangkat kuliah, kemudian kita pulang mengerjakan tugas itu, kemudian berangkat lagi ngopi pulang gitu terus tidur lagi. Itu sangat disayangkan karena ada banyak nih yang harus kita pelajari sebetulnya gitu, tidak hanya dari itu sangat disayangkan sekali itu sih. Tapi kalau pengalaman saya tambahin dikit ya, kalau kan akan tercampur antara organisasi dan kuliah sih, pas tugas kampus sama tugas himpunan. Kalau pengalaman saya kebetulan kalau berangkat rapat biasanya saya membawa tugas, biasanya minta ajarin ini saya real itu. Jadi ada relasi kakak tingkat dan udah mengalami pelajaran tersebut, mata kuliah tersebut, jadi minta ajarin kakak tingkat gitu. Jadi habis rapat masa tugas biasa wis kalau zaman kita gitu. Ya Mas, ya thank you ya. Bahasa kerennya sih micromanage ya, jadi bagi tapi yang besar dari kecil ke lebih kan gitu. Coba itu gitu. Next question, jadi kalau boleh Mas ini kasih pesan buat adik-adik TI yang lagi mikir nih, mau ikut himpunan gak ya? Mas ini mau bilang apa? Mas, kalau menurutku coba dulu aja ya. Maksudnya ya memang bukan main-main sih, ikutnya santai tapi serius kan, tapi coba gitu kan. Karena bener kata Mas Raffi tadi, momennya cuma saat ini aja gitu. Kalau kalian lulus SMA, kuliah, kerja, itu kan pasti kan. Ya kalau kuliah lagi alhamdulillah kan ya. Tapi mumpung ada momen saat ini gitu kan, mumpung juga lagi kuliah jadi mahasiswa, jadi ada himpunan, masuk dulu aja. Coba, gak apa-apa, coba beranilah ya Vilawan untuk ego-egonya yang merasa kalau di himpunan itu gak ada gunanya untuk dunia kerja atau di masyarakat, itu menurut saya salah. Karena sebenarnya masuk himpunan itu kita bisa banyak dapat benefit yang ada. Ya benar. Dari saya sih, jika kalian ragu, waktu yang menjawab, karena semuanya ini tidak mudah, bukan tidak mungkin gitu. Lebih baik teman-teman itu menyadarinya sekarang gitu ya, karena benefitnya sangat banyak. Ikut dalam diri sangat banyak, tidak hanya sekarang, tapi ketika kita di dunia lingkungan rumah tangga, di desa maupun di dunia kerja itu sangat banyak. Terus
Oke sekalian, aku mau kasih pengumuman buat mahasiswa yang mau join HMTI karena HMTI akan ada open recruitment tepatnya di pertengahan bulan September. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu info selanjutnya langsung aja cek di IG HMTI. Ayo daftarkan diri Anda sekarang dan jangan sampai kelewatan ya. Dah seru banget ya Pak obrolan kita hari ini. Semula. Yoi. Kita banyak banget dapat insight baru dari dunia himpunan yang gak cuma tentang rapat dan acara, tapi juga gimana caranya kita bisa tumbuh bareng, belajar bareng, dan yang pastinya jadi versi terbaik dari diri kita di luar kelas. Oke, aku mau ucapin terima kasih karena udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng kita. Semoga berjalan karir ke depannya makin sukses. Buat Sobat TI yang lagi dengerin, ada pesan buat kalian, jangan ragu buat coba karena siapa tahu awal langkah kalian untuk masuk ke dunia himpunan itu adalah awal cerita keren yang gak pernah kalian duga sebelumnya. Sampai ketemu di episode HMTI selanjutnya. Jangan lupa follow, share, dan komen untuk next video kita mau bahas apa. Dan oke, tadi gimana kalau kita jargon? Oke, aku mulai 1, 2, 3. Suara teknologi, suara mahasiswa.